Perempuan di sini bukan hanya pasukan penembak, tapi juga dianggap sebagai pelaku-pelaku jihad seksual. Pelayanan seksual untuk kalangan jihadis. Tanpa nikah. Ini temuannya Soheh, pengakuan dari berbagai FTF. FTF itu Foreign Terrorist Fighter, pejuang-pejuang kombatan. Nah, mereka ini kemudian dihalalkan yang boleh digilir atas nama agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang salah pengertian ya. Sebenarnya radikalisme itu seolah-olah hanya identik dengan perlawanan terhadap negara. Karena memang hampir semua definisi secara akademis ketika berbicara tentang tataran-tataran radikalisme, ekstremisme dan terorisme itu memang rata-rata lebih mengarah kepada upaya mendegradasi valuasi dari berbagai negara. Ini sebenarnya salah. Radikalisme itu sebenarnya indikatornya bukan hanya perlawanan terhadap negara, tapi sebenarnya juga merusak intimasi dan tatanan sosial itu juga radikal. Bisa jadi kelompok radikal ini dia ini bagian dari pemerintah. Bisa jadi dia itu mewajibkan kepada orang-orang penganut ideologinya menghormati pemimpin. Bisa jadi. Bahkan berunjuk rasa diharamkan. Bisa jadi. Dan bahkan dia mengaku NKRI. Bisa. Tapi dalam praktek sehari-hari dia merusak tatanan sosial dengan membuat segregasi-segregasi, pemisahan-pemisahan, memecah belah masyarakat atas nama ideologi-ideologi tertentu atau atas nama dalil-dalil agama tertentu yang kemudian dijejalkan kepada masyarakat dalam paket-paket dogmatis yang kemudian masyarakat akan bermusuhan satu sama lain. Ini juga radikal. Bisa jadi dia comply terhadap negara, bisa jadi dia patuh terhadap negara, tapi dalam sisi lain dia mengharamkan budaya-budaya lokal. Dia juga mengharamkan ajaran-ajaran orang lain yang berbeda dan bahkan menganggap fasik berbagai praktek-praktek keagamaan, praktek-praktek sosial yang kemudian dihubungkan dengan keimanan-keimanan. Nah, ini kata siapa definisi ini? Definisi ini diutarakan oleh Syekh Usamah Said Al-Azhari dalam kitabnya Al-Haqqul Mubin. Makanya kelompok Khawarij itu selain membuat pernyataan-pernyataan dan narasi perlawanan terhadap pemimpin dan negara, orang-orang Khawarij ini juga membangun permusuhan satu sama lain dalam tatanan dan intimasi sosial masyarakat. Makanya kelompok-kelompok seperti ini cenderung eksklusif, mengalienasi dan mengisolirkan enklavnya dari orang lain, tapi dia selalu mengenal lintas batas untuk melakukan penghakiman terhadap orang lain. Nah, ini kelompok ini banyak ini. Kalau kita mau bicara Wahabi Salafi, mereka ini lanjut. Mereka ini memberikan anjuran untuk menghormati pemimpin. Mencaci maki Jokowi itu diharamkan. Tidak diperbolehkan. Ini kelompok Wahabi Salafi. Mengapa kok bisa begitu? Karena ajaran ini dibuat oleh keluarga Ibnu Saud melalui seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang memang menginginkan orang Saudi menghormati rajanya. Jadi ketika ajaran ini dibawa ke Indonesia, maka ajaran ini juga menekankan harus menghormati pemimpin. Karena memang ajaran-ajaran dari Wahabi Salafi ini made by order. Dibuat sesuai pesanan untuk memperkokoh kekuasaan politik dari keluarga Ibnu Saud. Makanya setiap ajaran mereka ini adalah untuk konsumsi kekuatan politik keluarga Ibnu Saud. Saya sering mengutarakan ini di YouTube, sudah saya utarakan berulang-ulang, dan saya tantang kepada kelompok Wahabi Salafi pun untuk membantah pernyataan saya. Mari kita adu literatur, kita adu sejarah soal ini. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada bantahan. Dan mereka mungkin juga sekedar ikut-ikutan menjadi follower dan sebenarnya mereka tidak didukung oleh literatur yang kuat.
Mengapa mereka kemudian mengharamkan penghormatan kepada dzurriyyah kenabian? Karena lawan politik utama dari keluarga Ibnu Saud itu keluarga habaib, namanya keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'il. Perangnya 8 kali, membunuh 13.000 rakyat Saudi. Hanya gara-gara untuk penguatan politik keluarga Ibnu Saud. Metodologi penguatan politik dari keluarga kerajaan ini kemudian yang mempengaruhi ajaran ini, yang kemudian aturan-aturan di dalam ajaran agama Wahabi Salafi ini dijahit sesuai dengan ukuran keluarga kerajaan Ibnu Saud. Dan mengapa mereka mengharamkan musik? Karena musik bisa menghimpun kerumunan masyarakat, di mana keluarga Ibnu Saud ini paling takut dengan kerumunan masyarakat Saudi. Karena mereka takut ketika masyarakat berkerumun akan melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap keluarga Ibnu Saud pada zamannya. Dan mengapa juga ziarah kubur kemudian diharamkan oleh ajaran dari Wahabi Salafi ini? Mengapa? Karena mereka, keluarga Ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak menginginkan orang Saudi punya ikatan masa lalu dengan leluhur-leluhurnya. Mereka ingin memutus mitos itu sehingga orang Saudi betul-betul fokus kepada pemimpin dari keluarga Ibnu Saud. Ini untuk penguatan politik. Dan mengapa juga mereka mengharamkan budaya-budaya lain? Karena kerajaan keluarga Ibnu Saud tidak mau orang Saudi terkontaminasi oleh budaya-budaya orang lain di luar Saudi. Sama seperti Google hari ini yang dilakukan oleh pemerintahan Korea Utara. Korea Utara mengharamkan Google karena rakyatnya tidak mau, Kim Jong-un tidak mau orang Korea Utara terkontaminasi oleh ajaran-ajaran dari luar Korea Utara. Google dalam konteks ini berkonotasi budaya bagi rakyat Saudi pada tahun 1727. Jadi semua budaya diharamkan kecuali budaya yang diizinkan oleh keluarga Ibnu Saud. Nih saya langsung ngegas kalau soal ini. Genealoginya jelas, urutan-urutannya jelas. Dan mengapa ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semua dijadikan antitesis oleh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena musuh utama mereka adalah Kekaisaran Utsmani yang notabene penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini memang custom fit, customized, tailor made. Ajaran ini memang dibuat untuk konsumsi politik keluarga Ibnu Saud. Dan kemudian hari ini diekspor ke negara kita atas permintaan Amerika. Ini, apakah saya ngarang? Diutarakan sendiri oleh Pangeran Muhammad bin Salman di Frontline dan juga RT.com. Bisa di googling. Dia mengatakan bahwa ajaran Wahabi ini dulu dipaksa untuk diekspor ke berbagai negara muslim atas permintaan negara-negara barat, wabil khusus permintaan Amerika. Ketika Saudi menemukan minyak dengan lifting cost yang paling murah dan teknologi pengangkatan minyak di Saudi ini dibantu oleh teknologinya Schlumberger Prancis, Halliburton Amerika, dan berbagai logging system yang dipakai dari teknologinya Inggris. Sehingga Barat kemudian meminta kepada Wahabi, kepada Arab Saudi, atas balas jasa teknologi pengangkatan minyak ini, bantu kami untuk menyebarkan Wahabimu ke seluruh negara Islam untuk menandingi pengaruh Uni Soviet dalam perang dingin. Lalu kemudian kita menerima Wahabi dan kita kemudian dikafir-kafirkan oleh mereka. Sama persis seperti prakteknya ketika Wahabi pertama kali menancapkan kukunya di Arab Saudi. Mereka juga mengkafir-kafirkan dengan menggunakan konsep al-wala wal bara yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa dan diperjelas dalam kitabnya Ibnu Taimiyah yang lain dalam Taklih As-Siyasatus Syariah. Dua rujukan utama ini yang dipakai oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memecah orang Saudi yang notabene semuanya Islam, tafsirnya sama, mazhabnya sama, manhajnya sama. Mereka kebingungan bagaimana caranya mengayak-ayak rakyat Saudi untuk memisahkan mana yang pro keluarga Ibnu Saud, mana yang pro Utsmani. Ini kemudian dipisah dengan al-wala wal bara yang kemudian dimodifikasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dielaborasikan
oleh seorang ulama Saudi bernama Muhammad Said